Bab 3481. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Jika menurutmu Raja Abadi terlalu kuat di tahap selanjutnya, kamu juga bisa berlatih dengan Raja Abadi yang terlemah. Anyu tidak ingin melepaskan Fei Long yang bermulut malang itu, jadi dia terus menyarankan ini. Tidak mau, Fei Long berkeringat banyak, dan punggungnya terasa dingin karena syok. Apa-apaan? Kembali ke Raja Abadi. Dia baru berada di tahap awal dari orang suci abadi. Dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dari orang suci abadi bahkan jika dia mengambil pot penyu. Bagaimana dia bisa mengalahkan Raja Abadi? Dia bukan keturunan 9 naga, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur sesat Lu Chen. Dikalahkan oleh Raja Abadi hampir sama. Kamu sendiri lemah dalam pertarungan, namun kamu berani menuduh Lu Chen, hati-hati aku akan menghajarmu. Anyu melihat kepengecutan Fei Long dan memperingatkannya. Anyu, jangan seperti naga gemuk. Ming Yue melihat bahwa Fei Long adalah seorang pengecut, jadi dia tidak punya pilihan selain keluar untuk membereskan semuanya. Di antara semua orang di Legiun Fanatik, Anyu memiliki kesan paling baik terhadap Ming Yue. Jika Ming Yue keluar untuk berbicara mewakili Fei Long, Anyu akan memberinya wajah. Bagaimanapun, Anyu dan Ming Yue bertarung berdampingan, dan juga melatih keterampilan bertarung yang sama seperti Ming Yue. Dengan berkah dari asal-usul ini, Anyu secara alami lebih dekat dengan Ming Yue. Oke, semuanya, abaikan Fei Long. Kita tidak punya banyak waktu. Kita perlu mempercepat kultivasi kita. Lu Chen menendang Fei Long ke samping, dan kemudian berbicara kepada semua orang tentang bisnis, memberitahu semua orang tentang hadiah kompetisi dan alam rahasia bintang misterius satu persatu. Setelah itu, Lu Chen mengeluarkan buah suci kehidupan dan memberikannya kepada semua orang di tempat, satu untuk setiap orang. Kemudian, Lu Chen membagikan 9 pil suci abadi berwarna-warni dalam jumlah besar yang dimurnikan oleh Firefox. Buah suci kehidupan dan pil suci 9 dewa cantik merupakan sumber daya yang sangat besar. Efek gabungan keduanya cukup bagi semua orang untuk berlatih dengan kecepatan sangat cepat. Permintaan Lu Chen kepada semua orang adalah untuk mencapai puncak orang suci abadi secepat mungkin, dan memasuki gua abadi Kuali Giok sebelum alam rahasia bintang terbuka. Alam rahasia bintang misterius sangat kacau. Tidak ada waktu khusus untuk membukanya. Bisakah nanti dibuka? Anda juga perlu memperhatikan keberuntungan di sini. Jika alam rahasia bintang aneh segera terbuka dan semua orang belum mencapai puncak orang suci abadi, maka Lu Chen akan pusing. Kastil 10.000 abadi dan kota aliansi abadi relatif damai. Selama latar belakangnya cukup besar, Anda dapat masuk terlebih dahulu meskipun wilayah Anda tidak mencukupi. Tapi Menara Raja Abadi berbeda. Sering terjadi perang memperebutkan Menara Raja Abadi, dan persyaratan untuk masuk sangat ketat. Raja non-abadi tidak diizinkan masuk. Namun ada pengecualian. Mereka yang kekuatan tempurnya mencapai level Raja Abadi atau yang berada di peringkat bintang juga dapat masuk terlebih dahulu. Kecakapan tempur Lu Chen dan An Yu telah mencapai level Raja Abadi, dan mereka ada di daftar bintang. Mereka adalah orang tambahan yang dipilih ke dalam Menara Raja Abadi. Masalahnya adalah fanatik Legion tidak memiliki kekuatan tempur Lu Chen dan tidak ada dalam daftar bintang, jadi mereka pasti akan menolak untuk memasuki Menara Raja Abadi. Oleh karena itu, Legiun fanatik perlu mencapai puncak orang suci abadi sesegera mungkin, dan kemudian melewati gua abadi Kuali Giok untuk menjadi Raja Abadi. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengikuti Lu Chen ke Menara Raja Abadi. Karena, begitu alam rahasia bintang aneh dibuka dan pemberitahuan dari Menara Raja Abadi tiba, Lu Chen harus pergi ke sana dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dikatakan bahwa ini adalah aturan keras dari Star Ranking. Lu Chen tidak tahu alasannya. Bagaimanapun, ketika Lu Chen pergi, dia harus membawa pasukannya, dan dia tidak khawatir meninggalkan pasukannya di kota Xianmeng. Ada klan iblis dan aliansi naga patah di kota Liga Abadi. Kedua kekuatan ini bermusuhan dengan Lu Chen. Jika Lu Chen tidak berada di kota aliansi abadi, entah bagaimana kedua kekuatan besar ini akan menghitung pasukan Lu Chen. Semua orang tahu bahwa waktunya sangat sempit, dan tanpa instruksi Lu Chen, mereka masing-masing mengambil buah suci kehidupan dan pil abadi 9 warna, dan segera kembali ke kediaman mereka untuk berlatih dalam pengasingan. Mengapa kamu tidak tinggal dan berlatih bersama kami? Mungkin kamu akan segera menjadi Raja Abadi. Sebelum Ming Yue pergi, dia mengatakan ini pada Anyu. Saya tidak bisa berlatih untuk saat ini.
Setelah saya menerobos alam Raja Abadi, saya tidak akan bisa memasuki alam bintang misterius. Anyu menolak. Harta karun apa yang ada di alam rahasia bintang yang layak menunggu untuk Anda masuki tanpa meningkatkan tingkat kultivasi Anda? Ming Yue bertanya dengan aneh. Saya tidak tahu pasti. Ini pasti kesempatan bagus, jika tidak, Raja Ocean tidak akan memperingatkan saya untuk berhenti berlatih. Jangan sampai saya kehilangan kualifikasi untuk memasuki dunia rahasia. Anyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata begitu. Baiklah, Ming Yue mengangguk, tidak berani membuang waktu, dan segera pergi bersama Waner. Ketika semua orang pergi, Anyu tiba-tiba mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Setelah saya membunuh Duan Qingyan, saya diam-diam mengambil cincin luar angkasanya. Dapatkah Anda melihat apakah ada separuh sumi lainnya di dalamnya? Xianzi, bahkan aku hampir melupakan hal ini. Aku tidak menyangka kamu memiliki ingatan yang begitu baik sehingga kamu masih mengingatnya. Lu Chen sangat emosional, lalu mengambil cincin luar angkasa dan membukanya. Setelah mencari di dalam ring beberapa saat, saya menemukan apa yang saya inginkan, jamur peri kuning seukuran telapak tangan dengan bekas robek di salah satu sisinya. Itu adalah separuh jamur peri Sumeru lainnya. Separuh sumi Xianzi sebelumnya diperoleh dari monyet jahat dan telah diberikan kepada rubah api. Satu-satunya yang tersisa adalah separuh lainnya. Segera, Lu Chen memasukkan setengah dari Sumeru Immortal Si ke dalam Chaos Bat. Firefox segera berhenti memurnikan ramuan itu, segera menerimanya, dan segera melahapnya. Sejak memasuki jalan abadi Tongtian, Huoihu dan Lu Chen telah menikmati banyak harta karun jenius, dan telah berevolusi dengan sangat cepat, mencapai tingkat ke-10. Sumeru Immortal Si memiliki energi khusus untuk makhluk abadi. Ini adalah suplemen yang bagus untuk binatang abadi tingkat 10. Itu dapat mendorong evolusi binatang abadi tingkat 10. Ini adalah harta karun yang diinginkan semua makhluk abadi tingkat 10, termasuk rubah api. Firefox memakan paruh pertama Sumeru Xianzi, tetapi tidak memiliki cukup energi dan efeknya tidak terlihat jelas. Sekarang separuh lainnya tersedia, bila ditambahkan ke energi babak pertama, efeknya luar biasa. Mulai saat ini, kecepatan evolusi Firefox tidak dapat diperlambat. Memecahkan masalah evolusi Firefox sama dengan menyelesaikan kekhawatiran Lu Chen. Jika Lu Chen tidak bahagia, dia tidak akan bahagia. Sementara dia bahagia, Lu Chen tidak melupakan masa tinggal Anyu, dan segera berkata kepada Anyu, sekarang klan iblis mengetahui hubunganmu denganku, mereka memiliki pandangan berbeda tentangmu. Sebaiknya kamu tidak kembali ke gedung aliansi abadi. Bagaimanapun, aku ingin lebih baik bagimu untuk tetap mengasingkan diri dan berlatih keras. Datang dan bantu aku melindungi hukum. Petik 2. Tidak peduli seberapa buruk pendapat suku iblis terhadapku, mereka tidak akan berani melakukannya sesuatu yang buruk padaku karena statusku yang tinggi. Anyu sangat percaya diri dan tidak percaya bahwa klan iblis akan merugikannya, dan berkata, tidak apa-apa jika saya tidak kembali, dan tidak apa-apa jika saya membantu Anda melindungi hukum. Masalahnya adalah Istana Agung tidak mengizinkanku untuk tinggal. Sekarang diperbolehkan. Lu Chen belum menjawab, tetapi seseorang dari belakang menjawab, dan dengan suara keras. Lu Chen dan Anyu berbalik dan melihat bahwa itu adalah penguasa aula tertinggi yang datang pada waktu yang tidak diketahui. Penguasa istana ini akan memberitahu para penjaga di istana bahwa kamu bisa tinggal di istana tertinggi selama yang kamu mau mulai sekarang. Kata penguasa istana tertinggi kepada Anyu dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih Tuan. Lu Chen sangat gembira. Maha Hall Master datang tepat pada waktunya untuk menghindari dia harus pergi mencari Maha Hall Master, yang akan membuang banyak waktu. Ini masalah sepele. Penguasa istana tertinggi terkekeh dan berkata, Lu Chen, penguasa istana ini datang menemuimu, dan ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Setelah kompetisi pemeringkatan bintang, apa yang Anda katakan kepada Hall Master Liu? Hall Master ini juga mendengar dan mengetahui bahwa Anda ingin menguji Supreme Alchemy Immortal. Maha Guru Balai melirik ke arah Lu Chen dan melanjutkan, bulan depan, akan ada satu pada hari penilaian alkimia tertinggi tahunan. Penguasa istana ini secara khusus datang untuk memberitahu Anda sehingga Anda dapat mempersiapkan penilaian dan menghabiskan lebih banyak waktu berlatih alkimia dan lebih sedikit waktu berkultivasi. Tanda seru. Petik 2. Terima kasih atas pemberitahuannya, Guru Istana, tetapi waktu saya harus digunakan untuk berkultivasi, bukan untuk berlatih alkimia. Lu Chen tersenyum dan berkata,
saya yakin dengan pencapaian alkimia saya. Meskipun saya jarang berlatih alkimia di hari kerja, saya masih bisa lulus ujian ramuan tertinggi. Bagi para penggarap alkimia, semuanya lebih rendah, hanya alkimia yang lebih unggul. Penguasa istana tertinggi menghela nafas dan menasihati lagi, jadi, kamu harus tetap fokus pada alkimia. Jika kamu gagal dalam ujian, kamu harus menunggu hingga tahun depan untuk mengikuti ujian lagi. Ini hanya membuang-buang waktu. Ketua istana, yakinlah bahwa saya bukan seorang pemula di jalur alkimia. Saya sangat yakin bahwa saya akan lulus ujian ini dan berhasil mendapatkan jubah abadi alkimia tertinggi dari Sekte Alkimia. Tidak mungkin saya bisa menunggu 1 tahun lagi. Lu Chen sangat percaya diri dan berkata, juga, saya adalah seorang kultivator ganda yaitu alkimia dan seni bela diri. Saya terutama berlatih seni bela diri dan melengkapi dengan alkimia. Bagaimana saya bisa melakukan ini jika saya tidak meningkatkan seni bela diri saya? Lu Chen, kamu tidak tahu sesuatu. Pil abadi tertinggi adalah tingkat alkimia tertinggi di alam abadi. Penilaiannya paling ketat. Ini sangat berbeda dari penilaianmu sebelumnya. Penguasa istana tertinggi berkata lagi, penilaian Sekte Alkimia terhadap pil abadi tertinggi adalah yang paling ketat. Penilaian selalu dilakukan dengan sangat serius. Semua pengujinya adalah pejabat tingkat tinggi dari sekte dan penguasa istana ini hanya bisa membantumu di ruang ujian. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam proses penilaian dan tidak bisa membantumu sama sekali. Jangan berharap orang lain membantu. Lu Chen terkekeh, melambaikan tangannya, dan berkata, bahkan jika master dari sekte dan datang ke sini secara pribadi untuk mengontrol ujian dengan ketat, saya masih bisa lulus ujian. Nah, itu yang saya katakan. Anda bisa mengetahuinya sendiri. Melihat Lu Chen tidak yakin, Mahaguru istana berhenti berusaha membujuknya. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata, kamu bisa. Kamu telah berlatih dalam pengasingan, penguasa istana ini akan mengatur segalanya untuk Anda mengenai penilaian. Saya akan mengirimkan seseorang kepada Anda ketika waktunya tiba. Saya di sini untuk memberitahu Anda agar pergi ke ruang penilaian. Petik 2. Terima kasih, Tuhan. Lu Chen mengangguk dan memperhatikan penguasa istana tertinggi yang baik hati. Setelah itu, Lu Chen berjalan ke pavilionnya, membuka pintu dan bersiap untuk masuk bersama An Yu. Tapi An Yu berhenti bergerak maju, dan berkata, kamu dapat mundur dengan damai, aku akan melindungimu di luar, dan aku juga akan memeriksa angin untuk pasukanmu. Anda semua mundur, dan bahkan tidak ada penjaga. Betapa tidak amannya, legiun kita selalu seperti ini. Kemampuan penginderaan setiap orang tidak lemah, jadi tidak perlu membiarkan orang berjaga secara khusus. Kata Lu Chen, sebaiknya aku tetap di luar. An Yu menatap Lu Chen dalam-dalam dan mengatakan ini. Baiklah, melihat desakan An Yu, Lu Chen tidak memaksakan diri, jadi dia memasuki pavilion sendirian, kembali ke kamarnya, segera mengeluarkan ember peri besar, mengisinya dengan darah binatang tingkat 10, dan melompat ke dalam untuk bermeditasi. Sambil berendam dalam darah binatang untuk memperkuat tubuhnya, dia berlatih teknik 9 naga kembali ke 1. Ini selalu menjadi praktik normal Lu Chen. Tidak lama kemudian, Lu Chen menjernihkan pikirannya dari gangguan, menutup ketiga pandangannya, dan memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, memaksimalkan efek latihan fisik dan kultivasi. Terutama efek dari kultivasi tidak hanya sedikit lebih baik dari sebelumnya, tetapi banyak. Karena urat naga ke-6 telah terbangun, terdapat 1 urat naga lagi untuk menyerap energi abadi, dan 1 lagi urat naga untuk mengubah energi abadi. Kecepatan mengumpulkan energi abadi menjadi lebih cepat, dan kecepatan kultivasi secara alami menjadi lebih cepat. Jika masih ada 5 urat naga, jika Lu Chen ingin menerobos alam kecil terakhir dari alam abadi, dia harus melewati celah terbesar, yang bisa memakan waktu paling cepat 20 hari atau paling lambat sebulan. Tetapi dengan tambahan pembuluh darah naga fantasi, kali ini dipersingkat secara signifikan, dan distabilkan pada 15 hari, menembus level alam abadi yang paling sulit dan terkuat dalam satu gerakan, alam abadi puncak. Pada saat belenggu dipatahkan, seluruh tubuh Lu Chen penuh energi abadi berlimpah, dan kekuatannya meningkat. Tidak ada keraguan bahwa seiring dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan tempur Lu Chen telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, ada masalah aneh dengan skill tempur pembunuh abadi. Itu tidak membuka gaya pedang baru dan lebih maju seiring dengan peningkatan dunia.
Ini adalah hal aneh pertama yang ditemui Lu Chen sejak dia mulai berlatih keterampilan tempur membunuh abadi. Untuk sesaat, dia merasa sedikit kesal dan marah. Namun segera, Lu Chen menyadari satu hal. Meskipun peningkatan kekuatan Master Abadi di level puncak sangat besar, itu tidak mencapai level menstimulasi gaya pedang yang lebih maju. Keterampilan tempur pembunuhan abadi tidak dapat membuka gaya pedang baru. Memikirkan hal ini, dia juga tahu alasan sebenarnya mengapa pedang 73 tidak terbuka dalam keterampilan tempur pembunuh abadi, dan hati Lu Chen menjadi tenang. Karena level pedang abadi 73 dan pedang 70 detik sama sekali berbeda. Dapat dikatakan levelnya jauh lebih tinggi, dan Lu Chen membutuhkan kekuatan yang sangat tinggi untuk membukanya. Ada 99 dan 81 keterampilan tempur pembunuh abadi, dan total ada 8 daerah aliran sungai. Ketika 9 ditingkatkan menjadi 1, level setiap daerah aliran sungai lebih tinggi, dan kekuatan keterampilan tempur juga lebih tinggi. Adapun das ke-8, yang merupakan das terakhir, kekuatan pada tingkat ini sangat tinggi, dan kekuatan yang perlu dimobilisasi juga harus sangat tinggi. Pedang ke-73 bukan berada di das ke-7, melainkan pedang pertama di das terakhir. Ini jelas jauh lebih kuat dari pedang 70 detik. Jadi bisa dibayangkan berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk membukanya. Bahkan jika Lu Chen memiliki tubuh pertarungan 6 naga, bahkan jika dia menerobos puncak Dewa Abadi, bahkan jika kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih tidak dapat membuka pedang pertama dari keterampilan tempur pembunuh abadi. Kekuatan Dewa Abadi tidak cukup kuat. Anda harus memiliki kekuatan orang suci abadi yang lebih kuat untuk membuka pedang ke-73. Lu Chen segera menyadari hal ini dan tidak punya pilihan selain terus berlatih dan mencapai alam keabadian. Selama dia memiliki kekuatan orang suci abadi, membuka pedang ke-73, dan memiliki tubuh pertarungan 6 naga, kekuatan tempurnya akan mencapai tingkat teror yang baru. Pada saat itu, belum lagi kota aliansi abadi, menara Raja Abadi mungkin sudah bisa tersapu. Namun, hampir tidak mungkin untuk mencapai puncak Dewa Abadi dan dengan cepat memasuki jajaran orang suci abadi. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin lambat latihannya. Inilah proses abadi latihan pencak silat. Kali ini, Lu Chen membutuhkan 2 hari 2 malam hanya untuk mengkonsolidasikan alam baru puncak Dewa Abadi, dan kemudian dia secara resmi berlari menuju alam suci abadi. Untungnya, Lu Chen membawa semua orangnya ke aula tertinggi, dan tidak ada yang meninggalkan aula tertinggi. Bahkan jika seseorang di luar ingin merencanakan Lu Chen, tidak ada cara untuk melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada hal buruk yang terjadi selama periode ini, dan Lu Chen memiliki waktu untuk berlatih dengan tenang. Jika tidak, apalagi berlari ke alam suci abadi, Lu Chen mungkin sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menerobos ke puncak Dewa Abadi. Berlari ke alam suci abadi berarti berlari ke alam yang luas. Ini jauh lebih sulit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan berlari ke ranah kecil. 40 hari kemudian ketika Lu Chen menyerap cukup energi abadi yang diubah tidak memiliki tempat untuk dimuat di tubuhnya, mencapai titik di mana energi itu penuh dan meluap. Dan ketika energi abadi semakin melimpah, mencapai tingkat tertentu, energi abadi tiba-tiba tidak lagi meluap, tetapi tiba-tiba berkumpul dan dengan keras menyerang belenggu misterius. Bang! Belenggu misterius itu dipatahkan oleh Xian Yuan dalam satu gerakan, dan suara yang dalam segera keluar dari dalam tubuh dan keluar dari tubuh. Akhirnya sebuah terobosan, sebuah dunia yang benar-benar baru. Tingkat kultivasi yang lebih tinggi, alam suci abadi. Orang suci abadi awal, saat dia melangkah ke dalam orang suci abadi, kekuatan asli dari Dewa Abadi langsung berubah menjadi kekuatan orang suci abadi. Kekuatan baru dalam tubuh juga berubah seiring dengan perubahan tingkat kekuatan tubuh, dan pada saat yang sama menjadi kekuatan yang sama dari orang suci abadi. Pada saat dia memiliki kekuatan orang suci abadi, ketika kekuatannya mencapai tingkat lain, keterampilan tempur pembunuhan abadi akhirnya membuka daerah aliran sungai ke-8, yaitu pedang pertama dari daerah aliran sungai terakhir, pedang ke-73 dari das pedang pembunuh abadi. Saat pedang ini digunakan, kekuatannya sungguh menakutkan. Itu bisa membunuh semua Raja Abadi. Secara teori, ia bisa bertarung dengan kekuatan super terlemah. Pedang yang tidak dapat dibuka bahkan dengan kekuatan puncak dari Dewa Abadi harus memiliki kekuatan dari orang suci abadi. Jika kekuatannya tidak abnormal, itu akan menjadi hantu. Namun, ini adalah pedang pamungkas Lu Chen saat ini,
dan masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dilihat dari situasi saat ini, Lu Chen belum pergi ke Menara Raja Abadi, dan belum menjalin hubungan dengan Raja Abadi manapun, jadi pedang ini mungkin tidak berguna. Duan Sui-Sui telah melarikan diri, tetapi Duan Sui-Sui tidak lagi menjadi ancaman. Ketika mereka bertemu lagi, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan pedang terhebat. Lu Chen sudah menjadi orang suci abadi, dan tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dia hanya perlu mengorbankan pedang abadi ke-72. Tidak, kamu sudah memiliki kekuatan orang suci abadi. Apalagi yang Anda butuhkan untuk pedang ke-72? Jika kamu hanya melemparkan pedang ke-71 dengan santai, bukankah kamu dapat dengan mudah memenggal kepala Duan Sui-Sui? Pedang ke-70 detik untuk membunuh yang abadi pada awalnya adalah pedang terakhir dari daerah aliran sungai ke-7. Awalnya sangat kuat, sekarang Lu Chen memiliki kekuatan orang suci abadi, yang cukup kuat untuk melepaskan kekuatan penuh pedang ke-72 dan membunuh Raja Abadi tertinggi. Ketika Duan Sui-Sui melarikan diri, dia bahkan bukan Raja Abadi, jadi dia membutuhkan pedang ke-72 untuk melayaninya. Setelah memasuki orang suci abadi, Lu Chen benar-benar memenuhi kualifikasi untuk memasuki kota aliansi abadi, yang juga setara dengan energi abadi kota aliansi abadi. Pada saat dia dipromosikan menjadi orang suci abadi, jumlah energi abadi yang diserap oleh 6 pembuluh darah naga meroket. Lu Chen segera merasakan energi abadi di sini telah kembali ke tingkat normal, dan tampaknya tidak setinggi sebelumnya. Pengalaman seperti ini sebenarnya lumrah. Ketika alam berbeda, diperlukan lebih banyak energi abadi, dan tempat di mana energi abadi awalnya dianggap tinggi akan menjadi jauh lebih rendah. Meskipun demikian, Ki abadi di aula tertinggi masih menjadi salah satu tempat dengan jumlah kota aliansi abadi terbanyak, dan masih merupakan tempat terbaik bagi para orang suci abadi untuk berlatih. Namun, kecepatan kultivasi Lu Chen tidak bisa secepat sebelumnya, dan waktu yang dibutuhkan meningkat secara bertahap. Tetapi Lu Chen memiliki 6 urat naga untuk menyerap energi abadi, dan efek kultivasinya masih sangat kuat, dan kecepatan kultivasinya masih jauh lebih cepat daripada orang biasa. Untuk mengkonsolidasikan alam besar baru, Lu Chen membutuhkan 5 hari 5 malam untuk menstabilkannya. Ketika Lu Chen bekerja keras untuk mencapai level Immortal Saint tingkat menengah, sesuatu terjadi dan dia harus berhenti berlatih. Tapi kali ini bukanlah hal yang buruk, tapi hal yang baik. Hari penilaian alkimia tertinggi tahunan telah tiba. Waktu penilaian ini datang dengan sangat akurat dan baik, tepat setelah Lu Chen menerobos ke Immortal Saint. Akan sedikit tragis jika momen kritis bagi Lu Chen untuk menerobos ke orang suci abadi datang. Lu Chen berjalan menyusuri pavilion, membuka pintu, dan melihat seorang penjaga senior berdiri dengan hormat di depan pintu. Lu Danxian, penguasa istana memintaku untuk membawamu ke ruang penilaian. Penilaian akan diadakan 1 jam lagi, kata penjaga senior itu. Ayo pergi. Ketika Lu Chen keluar dari pintu, dia melihat An Yu yang masih melindunginya di luar, jadi dia tersenyum dan berkata kepada An Yu, terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih kembali. An Yu mendekat dan menatap Lu Chen sejenak, wajahnya yang menawan menunjukkan ekspresi terkejut, senang. Sekali kamu bisa menjadi orang suci abadi begitu cepat. Bagus, tapi masih tertinggal. Lu Chen melirik ke pavilion sekitarnya. Ada aura dari Immortal Sage tingkat menengah di mana-mana, dan bahkan aura dari Immortal Saint tahap akhir. Dia menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri, saudara-saudara lebih cepat dariku, saya kira tidak akan lama lagi akan ada. Dia telah memasuki jajaran orang suci abadi teratas, dan saya sudah menahannya. Petik 2. Mereka berbeda darimu. Mereka dibantu oleh buah suci kehidupan dan pil suci 9 dewa cemerlang. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dengan dampak gabungan dari 2 sumber daya besar tersebut? Dan Anda tidak memiliki akses terhadap sumber daya besar tersebut. Anda hanya mengandalkan bakat Anda sendiri untuk berlatih, dan waktu latihannya tidak stabil. Wajar jika Anda tertinggal dari mereka. Terlebih lagi, kemajuan Anda tidak lebih lambat dari kemajuan mereka. Dalam waktu sesingkat itu, Anda terus-menerus menerobos alam kecil dan alam besar. Benar-benar mengejutkan. Orang lain tidak akan pernah bisa melakukannya, bahkan aku pun tidak. Kata An Yu menghibur, aku berharap alam rahasia bintang akan terbuka nanti. Pada saat itu, saya juga akan menjadi orang suci abadi tingkat atas.
Kemudian saya juga dapat menikmati manfaat dari Gua Abadi Kuali Giok dan menjadi Raja Abadi secara langsung. Lu Chen terkekeh. Setelah Anda menyelesaikan penilaian, kembalilah dan terus mundur. Kamu tidak akan meninggalkan retret sampai kamu mencapai puncak orang suci abadi. An Yu menatap Lu Chen, dengan rona merah di wajahnya, dan berkata, Aku ingin meninjau aula bersamamu, aku ingin sampai jumpa mengikuti ujian, saya ingin melihat Anda mendapatkan jubah abadi pil tertinggi, saya ingin melihat Anda menyalakannya untuk pertama kalinya pola ramuan tertinggi, oke. Bagus, Lu Chen langsung mengangguk tanpa berpikir. Ini dia di dalam aula tertinggi, dan keamanannya sangat tinggi. Faktanya, kata-kata gelap tidak diperlukan untuk melindungi legiun fanatik. Lu Chen ingin An Yu melindunginya, tapi dia khawatir An Yu ada di luar, jadi dia menggunakannya alasan untuk membiarkan An Yu tinggal. Sekarang, An Yu ingin mengikutinya ke ruang penilaian, tentu saja dia bisa. Ruang penilaian adalah tempat penting dari Sekte Alkimia. Hanya penggarap alkimia yang diizinkan masuk. Nona An Yu bukan dari Sekte Alkimia dan tidak bisa masuk. Penjaga senior di sebelahnya melirik An Yu dan berkata, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menunggu di luar aula. Juga, An Yu mengangguk. Setelah itu, Lu Chen dan An Yu mengikuti para penjaga senior, berjalan melewati taman belakang, melewati beberapa koridor, dan akhirnya melihat sebuah bangunan melingkar. Ada tempat yang khusus disediakan untuk penilaian ramuan tertinggi. Masuk ke dalam adalah aula penilaian. Lu dan Xian, silakan masuk. Nona An Yu dan saya menunggu di luar. Penjaga senior menunjuk ke arah pintu aula dan berkata dengan hormat. Lu Chen mengangguk, lalu membuka pintu dan langsung masuk. Aula ini didekorasi dengan indah dan sangat luas, serta dapat menampung hingga 100.000 orang.